cari pacar, cari pasangan hidup, calon, itu menggunakan online dating apps. Ya, gitu. Kita pergi belanja di supermarket gitu Kak, banyak pilihan. Ya, jadi tinggal akhirnya mereka membangun relasi dari dasar iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng yuk bangun rumah tangga. Welcome back to 5 Minutes Enlightenment. So, welcome back everyone. Masih bersama saya Jevin Dan saya Melki. dan kita hadir buat beri insight soal apa Kak? Soal relationship. Dunia pacaran anak muda. Dan di waktu yang lalu kita sudah bicara soal sejarah pertemanan secara virtual. Atau kita bisa bilang evolusi pertemanan. Friendship evolution. Biar Iya. agak keren Inggrisnya nih. nih. Jadi evolusi pertemanan yang semakin maju semakin canggih berubah menjadi evolusi perkencanan Dan akhirnya jadi perkawinan. Dan hari ini sudah ada bukti-buktinya kan. Betul. Banyak orang nikah online ya kayak. Ya. Itu. Jadi memang bakal berevolusi terus nih. Ya. Dan permasalahannya tidak hanya itu, karena banyak anak muda sekarang cari pacar, cari pasangan hidup, calon, itu menggunakan online dating apps Ya. gitu. Tapi Seperti yang Tinder. Betul. Thunder. Seperti Tinder, seperti MiChat, apalagi Kak? Bumblebee, mungkin juga Instagram, Facebook dan sebagainya bisa dipakai untuk mencari pasangan hidup gitu. Dan yang menariknya Jevin, orang-orang yang mencoba masuk ke sana itu seakan-akan memberikan alasan logis. Ya, jadi orang mau masuk ke sana pasti membuat satu alasan kan, kenapa dia mau mencoba ke sana, dan alasan itu dipakai menjadi semacam acuan, gue harus coba. Oh gitu ya. Ya. Dan itu yang kita mau bicarakan kan. Betul. Hari ini ya. Tema kita adalah mengapa. Ya. Gitu ya. Mengapa? Jadul sekali ya. Kelihatan tua ya. Emang lagu tuh menunjukkan usia ya. Gitu. Jadi tema besar kita hari ini adalah mengapa orang mencari relasi melalui aplikasi kencan. Betul. Gitu Kak Melki. Jadi kira-kira ada alasan-alasan apa? Alasan-alasan logis apa Jevin? Iya. Yang dipakai oleh teman-teman biasanya. Oke, yang pertama, number one. Iya. Kenapa orang kemudian cari pasangan hidup atau pacar di aplikasi kencan atau online dating apps? Karena teman-teman, karena sangat banyak pilihan gitu. Berarti pilihannya dari lokal sampai internasional. Interlokal. Gitu. Jadi ada kebebasan memilih dari banyak pilihan. Oke. Jadi kalau misalnya offline ya dunia kita cuma di gereja, cuma di komunitas kawan kantor. Ya. Kalau di aplikasi kencan kan banyak bisa gitu. mengenal siapapun kan. Betul. Jadi online dating apps tuh kayak kita pergi belanja di supermarket gitu Kak, banyak pilihan. Ya, jadi tinggal pilih. Betul. Match dan unmatch gitu ya. Match unmatch. Kalau laki ya match, kemudian gampang banget langsung bisa chat gitu. Jadi mungkin karena kebebasan memilih itu juga bisa ditambah karena lebih mudah kali Jevin ya. Lebih mudah, lebih luas. Lebih luas untuk mencarinya ya. Betul. Kami lagi bayangkan orang nggak perlu keluar untuk ketemu calon atau mungkin mantan pasangan yang dia pengen cari gitu. Kalau dulu ya, kalau kita mencoba pacaran ya dulu kan kita harus ketemu di gereja karena kita konteksnya di gereja kan. Iya. Nah sekarang kan udah pasti, dan pilihannya ya orang gereja. Iya. Betul kan? Apalagi kalau di gereja nggak ada pilihan. Iya kan? Mau sama tembok. Jadi memang aplikasi ini menjamin sekali untuk kita ketemu tanpa harus bersusah payah. Betul. Dan menariknya dalam kebebasan memilih itu kita tinggal geser kanan geser kiri kan. Geser kanan geser kiri. Lu nggak suka lu geser kiri. Oh gitu ya. Karena memang kita pernah coba sih ya. Iya. Lu suka lu geser kanan. Atau dengan mudah lu tinggal tekan love, like, dislike. Ya. Love and love gitu. Jadi kenapa kita bisa tahu begini teman-teman? Karena untuk membicarakan hal ini, kami berdua ini mencoba masuk ke aplikasi itu dengan memakai nama yang bukan nama kami lah tentunya. Ya betul. Ya kayak
apa ya, riset lah ya, betul, supaya teman-teman nggak bilang omong kosong betul, gitu ya. Betul. Ya, jadi memang kita mencoba menghadirkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan realita. Betul. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak ngomong yang awang-awang nih. Jadi alasan gitu. Pertamanya ya karena banyak itu referensi pilihan dan membuat itu lebih mudah untuk menemukannya ya. Betul. Sangat mudah dan sangat luas. Dan yang menarik itu karena kita bisa ketemu manusia siapapun sih. Kita bisa ketemu dari manapun, dari karakternya kayak gimana pun. Betul. Dan itulah yang difasilitasi gitu oleh aplikasi itu kan namanya juga aplikasi Kencan, namanya juga sosial media ya, bebas ya, dia memediasi ya betul pertemanan yang lebih luas ya, yang bisa berujung ke perkencanan. Itu alasan pertama Kak. Dan itu biasanya alasan logis kan ya, alasan logis dijadikan gitu. Sebagai pegangan, gue harus coba. Iya, ada yang kedua nggak bro? Yang kedua itu adalah karena memang mungkin ada beberapa orang yang penasaran doang. Kayak kita ini. Tapi bukan tujuannya untuk mencari pasangan karena kami ini sudah punya. Betul. Ini hampir-hampir mau menikah. Jangan diumumkan dong. Jangan diumumkan, oke. Ya, jadi motivasi mereka adalah penasaran Kak. Okay. Dan kemudian saya mencoba untuk melihat penasaran itu, penasaran apa sih? Ada 3. Yang pertama penasaran karena memang pengen iseng doang. Oh aduh. Iseng jadi, doang gitu. Mungkin bisa dikatakan iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iseng-iseng berhadiah, siapa tahu. Siapa tahu dapat yang lebih bagus. Betul. Makanya itu banyak perselingkuhan terjadi karena memang aplikasi-aplikasi seperti ini bertumbuh subur. Oh gitu ya. Dan berselingkuh sangat, ya. Iya, sangat mudah untuk dioperasikan. Ya. Gitu kan. Ya menarik kalau itu cuma iseng-iseng sih. Jadi mungkin bisa dikatakan iseng-iseng berhadiah, siapa tahu bisa menemukan yang cocok. Siapa tahu dapat yang baik. Yap, betul. Bahkan ada juga pernah ya gua tanya iseng-iseng berhadiah itu ya Jevin ya. Dia mengatakan begini, siapa tahu dapat yang tajir melintir. Oke, yang kaya. Yang gitu kaya. Ya. Persoalannya kalau dipakai, emang kalau kaya dia mau sama lu? Iya, belum tentu match gitu. Itu kan hayalan-hayalan orang ya. Betul. Siapa tahu yang di sana juga iseng. Betul. Akhirnya mereka membangun relasi dari dasar iseng-isengan. Iseng aja gitu. Iseng-iseng yuk bangun rumah tangga. Aduh. Ngeri itu. Mengerikan bro. Mengerikan. Jadi itu yang pertama Kak. Orang yang penasaran tuh bisa jadi karena dia iseng. Yang kedua, penasaran karena ingin memuaskan pertanyaan dan imajinasi kencan yang ada di kepalanya. Wah, jadi aduh. Itu ngeri banget sih Jevin kalau seandainya ya yang mencari itu dia punya modal yang salah. Betul. Maksudnya motivasi ya. Motivasinya salah. Maka tidak salah ketika dia masuk ke sana dengan imajinasi liar. Ya, betul. Wah, itu dosa besar ada di sana. Maka itu kebanyakan yang ada di aplikasi Kencan tuh orang-orang yang suka goda-goda doang gitu Kak. Goda-goda doang. Halo, gitu. Apa ya istilahnya, pervert ya. Oke. Ya gitu. Ya. Jadi karena kan itu ruang yang bebas ya Kak ya. Orang bisa melakukan apapun. Betul, dan orang yang mereka yang unmatched itu kan nggak tahu gitu dan nggak bisa nyari juga. Ya. Kalaupun mengatakan hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh, emangnya mau dilaporin? Kan nggak bisa juga. Ya, sama seperti yang kita katakan di dalam perkembangannya, justru di dalam media sosial itu banyak pelecehan. Betul, pelecehan, betul. Pemerasan dan teman-temannya. Ya, betul. Benar sekali. Jadi ini kemudian orang-orang yang imajinasinya liar ini melihat bahwa wah ini bisa nih gue pakai buat memuaskan imajinasi gue. Wow, gitu. Ngeri banget bro. Betul Kak. Jadi kadang bisa ketemu tuh yang aneh-aneh banget gitu. Benar Kak, betul. Ada yang kirim-kirim yang aneh-aneh. Betul, kirim yang aneh-aneh. Aduh teman-teman gitu. ngeri. Dan itu bukan hanya soal pria ya Kak. Betul. Ya. Mungkin memang yang masuk di sana dipelopori paling besar oleh pria. Betul. Tapi juga cewek-cewek di sana jual jasa. Betul. Saya maksudnya di aplikasi yang pernah saya coba ya. Saya nggak mau sebutkan aplikasi itu. Ya. Menawarkan hal itu. Bah, gila ya. Memediasi hal itu ya. Gila. Saya bilang kalau gua
gue manusia nakal, gue bisa. Benar. Jadi sebegitu ngerinya sih. Jadi ini persoalannya bukan cuma laki-laki saja untuk persoalannya yang memuaskan imajinasi liar itu, tetapi juga bisa terjadi pada teman-teman yang wanita. Ya. Yang ketiganya apa, bro? Yang masuk dalam kategori penasaran adalah orang-orang yang kemudian menjadikan aplikasi kencan sebagai tempat berselingkuh atau pelarian dari dunia nyata. Atau mungkin pelarian dari istri yang cerewet di rumah. Atau dari suami yang melakukan kekerasan di rumah. Iya, atau mungkin pacar yang memang sudah nggak cocok lagi. Oke. Atau mungkin pacar yang nggak bisa menampung imajinasi liarnya. Itu lebih ngeri lagi tuh, Jevin. Gitu. Jadi memang menggunakan ini sebagai tempat pelarian. Tempat pelarian? Iya. Kok lari sih? Iya. Dan memang akhirnya ini menjadi satu ruang. Karena dia gak bisa liar di dunia nyata, dia liar di dunia virtual gitu kan. Wah. Kan gak bisa ada yang laporin dia kan. Iya betul. Gitu kan. Siapa yang tahu dunia di sana? Betul. Dan dia pakai fake account dan lu gak bisa lacak dia. Kayak gitu. kita. Gitu. Kalau mungkin gak sih Jevin di dunia sana itu kita bisa katakan begini. Yang tahu kita di dunia sana itu cuma 3. Siapa itu Kak? 1 diri kita. Oke. 2 Tuhan pasti tahu. Yap. Dan ketiga setan mungkin lebih banyak tahu. Iya 3 subjek itu ya. Iya benar. Jadi apa ya? Mereka penasaran tentang satu dunia yang dapat membawa mereka keluar sejenak dari relasi yang nyata yang melelahkan dan penuh konflik. Apalagi sebuah relasi yang dibangun dari hubungan yang tidak jelas atau tanpa status. Oke. Itu gitu Kak. Jadi aplikasi kencan nih jadi satu pelarian, rumah pelarian yang sangat menyenangkan. Iya. Kan lu nggak perlu sampai deep, maksudnya mengenal orang itu secara deep kan? Iya. Cuma hanya sekedar surface-nya doang. Iya. Apalagi ketika lu surfing di sana kemudian menemukan orang yang memang sama-sama menjadikan itu tempat pelarian. Wah, itu cocok banget. Gitu. Langsung mereka bisa buat apa saja Kak. Betul. Gitu. Betul. Wah, ngeri loh. Ngeri. Makanya ini aplikasi yang membawa orang bisa jadi membawa dampak perselingkuhan kalau kita makin gede. Kalau kita bisa bilang Jevenya, kita ini hidup dalam dunia maksudnya dalam dunia yang penuh dengan dosa, masuk ke dunia sana lagi tambah berdosa lagi. Iya, benar. Itu kalau dia memang motivasinya penasaran itu. Betul, kalau penasaran. Gitu. Betul. Kamelki, yang ketiga mungkin ada poin yang ketiga menurut saya ya, alasan-alasan orang kenapa ikut ke sana, karena saya pernah mengadakan satu survei gitu, Jevin. Kenapa setuju nggak sih dengan dating online? Lalu ada yang bilang setuju karena orangnya itu introvert. Oh, karena dia memang introvert, kurang bersosial, dikit. Betul sekali. Jadi memang kayak orang introvert itu sebenarnya mereka punya segudang kelebihan kan. Tetapi mereka juga punya kelemahan di dalam hal percaya diri. Hal berbicara secara langsung dengan orang. Maka ketika mencoba masuk ke sana, mereka karakter mereka yang introvert itu bisa bersosialisasi dengan orang. Karena itu hanya menggunakan bahasa teks kan. Kalau udah dating di sana hanya bahasa teks dulu, lalu kemudian lebih nyaman, membuat dia nyaman dengan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu bisa jadi alasan logis. Nah, menurut saya kalau itu dijadikan sebagai alasan sih ya boleh-boleh saja. Tapi mesti juga teman-teman yang introvert yang seperti ini mesti memahami bahwa Tuhan juga mendesain kita itu dengan kelebihan yang lain. Maka pergunakanlah kelebihan itu untuk menjalin relasi yang baik menurut saya di dunia konvensional mungkin ya. Ya, di dunia offline ya. Di dunia offline. Jadi itu mungkin bisa jadi alasan orang juga sih. Betul. Kenapa mau mencoba masuk ke dating online? Kasihan juga ya buat mereka yang tertutup dan temannya dikit ya kayak. Ya betul sih. Bagus kalau mereka di aplikasi kencan ketemu orang yang benar. Tepat, betul. Kalau mereka ketemu orang yang salah dan mereka juga polos-polos lucu-lucu dungu gitu, kemudian diseret oleh arus zaman ini, maka kasihan lah mereka gitu. Betul, yang sebenarnya awal-awalnya polos-polos saja, kemudian ketemu dengan orang yang berbahaya. Justru keahlian mereka bisa digunakan dimanfaatkan untuk hal-hal jahat. Makanya sebenarnya gue bisa berani katakan kalau pertemanan di dunia seperti itu belum tentu semuanya baik. Memang ada yang baik,
tapi tidak semuanya. Maka perlu kehati-hatian sebenarnya, J. Ya, benar. Dalam memulai pertemanan atau ke sana, kalau mau coba masuk harus hati-hati. Betul. Itu kata kuncinya sih menurut gue. Ya. Kenapa? Jadi itu poin yang ketiga itu ya. Yang ketiga, karena introvert. Karena alasan introvert. logis. Mungkin yang keempat ada, Bro. Kalau dalam catatan saya yang keempat itu, Kak, saya menemukan seperti ini juga bahwa ada orang-orang yang memang masuk ke sana untuk memuaskan hasrat keintiman mereka. Waduh. Iya, Kak. Dan itu benar-benar liar banget, Jevin. Betul. Ada satu buku yang saya baca, Kak, karya Henry Julius. Judulnya Tidak Semua Seks Itu Jorok. Dia mengatakan bahwa memuaskan hasrat seksual itu sekarang bisa dibantu oleh media online. Wah. Gitu. Dia bilang gini, memuaskan hasrat seksual, media online di zaman ini telah membantu seorang untuk dapat memuaskan hasratnya tanpa harus bertemu secara langsung. Dia bilang gini, Kak, di era serba maya ini, apa yang disebut dengan intim tidak lagi harus dijalankan lewat tubuh-tubuh yang secara langsung berdekatan atau berhimpitan. Maksudnya di dunia offline. Namun ia telah digantikan dengan media lain seperti teks, foto, suara, video, hingga aplikasi media sosial. Mereka semua memediasi interaksi keintiman kita. Jadi dia dalam dunia maya seperti ini sebenarnya sudah tidak lagi memerlukan tubuh, Bro. Betul. Karena sebenarnya hasrat keintiman itu bisa dipuaskan lewat media sosial itu. Maka itu hari ini kita kenal dengan istilah phone sex. Nah, ya. Sexting. Sexting. Atau video call sex. Sekarang begitu ya perkembangannya. Ngeri gitu. Wah, makanya sebenarnya Jevin, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman yang pada dasarnya masih belum punya pacar ya. Ada salah satu aplikasi yang mereka coba hindari. Mau kita sebutkan namanya? Tit gitu juga. R. Oke, ya. Kenapa? Karena di sana katanya mereka ya, saya belum pernah nyoba ke sana karena katanya mereka di sana itu, karena yang saya tanya ini teman-teman yang perempuan-perempuan, di sana katanya banyak para laki-laki hidung belang yang mencoba mencari pasangan hanya untuk tidur satu malam saja. One night stand ya. Ya. Betul. Dan nyambung sekali dengan yang lu bilang tadi itu, Bro. Benar sekali. Jadi inilah yang kemudian bisa menjadikan aplikasi-aplikasi kencan ini justru menjadi satu rumah bordil virtual. Gitu. Bordil kayak. Iya, rumah bordil virtual. Kalau dulu itu bordil itu kayak ada lampu-lampunya ya. Di kayak kita lihat akuarium. Ya. Kalau sekarang bisa langsung lewat handphone. Gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa bilang lah istilah umumnya prostitusi online. Ya, lokalisasi online. Lokalisasi online. Bukan lokalisasi dan globalisasi ya. Gitu, Kak. Jadi apa yang kayak Kamelki bilang itu, kebanyakan pengunjung bisa jadi adalah para pelaku hidung belang yang mencari media untuk memuaskan hasrat seksualnya. Wah, gitu. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya ya. Iya. Kalau mau mencoba dating online ini. Ya, betul. Kata kuncinya perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Betul sekali. Apalagi kemudian perusahaan-perusahaan penyedia jasa seksual ini, Kak, menjadikan aplikasi kencan ini menjadi lahan baru untuk mencari keuntungan. Ya. Karena kalau di dunia offline misalnya kayak di Surabaya itu misalnya Doli, kemudian ditutup oleh pemerintah. Betul. Mereka kemudian harus cari lahan di mana? Harus merambah ke sana. Iya, dan ini menjadi lahan baru yang sangat subur, bukan? Betul. Dan yang sangat menarik yang saya perhatikan dari aplikasi-aplikasi itu ya, Jevin ya. Aplikasi itu tidak peduli lu dapat pasangan apa enggak. Iya, yang penting lu daftar. Lu bayar. Wah. Iya. Aduh, ketika dia kan nggak peduli lu jadi atau enggak. Nggak peduli. Lu bener atau enggak. Nggak peduli. yang dia peduli ya money. Yap. Jadi lu jangan pikir memang mereka itu peduli soal relasi lu. No. Sebenarnya banyak orang baik sih, banyak, kita nggak bisa pungkiri ya. Kayak kita ini. Tapi aplikasi itu betul-betul dia tidak peduli dengan kebutuhan lu sebenarnya. Yep. Yang dia peduli adalah kebutuhan dia. Kebutuhan apa? Uang. Ya. Itu bisnis besar, teman-teman. Betul. Jadi perlu hati. Perlu hati-hati. Hati-hati menjaga hati. Gitu, Kak. Jadi ya itu yang ke berapa tadi? 4 ya.
Keempat ya. Kamu lagi? Yang kelima sebenarnya yang biasanya dipakai oleh teman-teman kenapa mau ikut masuk ke dalam online dating, karena merasa lingkungan sosial yang sempit sekali. Oke. Jadi saya pernah tanya ya, dia bilang saya ini sedang meniti karir. Seorang pekerja, lingkungan saya cuma orang-orang itu saja di kantor. Paling orang kantor udah ada yang menikah. Kalaupun dapat yang ada yang single di situ, dia sudah punya pacar atau juga tidak menarik secara ya kita ngomong secara fisik ya. Bukan tipe dia. Bukan tipe dia. Jadi saya juga pulang ke rumah, saya cuma ketemu orang tua, terus saya pergi ke gereja saya kecil, lalu kemudian isinya lansia. Jadi ya nggak ada tempat lain. Ya lingkungan sosial saya sangat sempit sekali, maka pilihan satu-satunya untuk menemukan pasangan hidup atau menemukan teman kencan yang nantinya jadi pasangan hidup adalah online dating atau aplikasi. Iya, betul. Jadi itu menjadi alasan logis. Kasihan juga ya. Kasihan sih. Orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu ya. Maka menurut saya sih sebenarnya Jevin, kalau dalam persoalan seperti ini, gereja-gereja perlu bekerja sama. Aku pikir itu untuk orang, maksudnya apalagi gereja-gereja sekarang kan sebenarnya banyak anak muda kan yang sedang meniti karir. Ada banyak orang-orang muda yang sedang meniti karir dan lingkungan sosialnya sempit sekali, tapi mereka butuh pasangan hidup. Nah, saatnya sebenarnya salah satunya gereja bersatu, tidak perlu berdebat lah. Iya, benar. Lihat pergumulan anak-anak muda ini. Betul. Ini pergumulan anak muda, maka dalam otak saya itu ada satu ide ya. Apa tuh, Kak? Seluruh gereja, contohnya khususnya di Jakarta, bertemu gitu, pembesar-pembesarnya gitu bertemu atau siapapunnya, atau youth pastornya bertemu, lalu mencoba mencari atau mendevelop satu aplikasi. Bagus juga tuh. Satu aplikasi yang betul-betul harus orang yang masuk ke sana harus diseleksi. Ya. Dan orientasinya bukan bisnis tapi memang relationship. Ya. Jadi kita sedang menjaga, sebenarnya gini, kita juga sedang menjaga anak-anak muda kita tidak menikah dengan yang beda agama. Betul. Setidaknya tidak menemukan orang yang tidak mereka kenal, gitu ya, yang mungkin juga mereka tidak terlalu mengerti bagaimana itu ya. Gereja bisa ambil itu menjadi mentornya. Betul. Gitu kan. Jadi asik juga sebenarnya. Contohnya Bro Jevin punya anak muda nih. Lalu saya punya anak muda. Kita udah ketemu, kita udah develop satu aplikasi. Karena kita saling kenal, maka mereka ketemu di situ, kita bisa bimbing. Ya, betul. Jadi jangan biarkan yang jadi macomblang itu justru aplikasi-aplikasi yang lain itu yang kita nggak kenal. Betul. Gitu. Maka kita yang justru harus jadi macomblang. Macomblang, nggak apa-apa kok sebenarnya. Ya, gereja bisa melakukan, maksudnya mendevelop satu aplikasi yang, tapi jangan cuma satu gereja ya yang develop ya. Ya, harus kerjasama beberapa sinode mungkin. Kalau memang kita peduli. Itu mungkin juga pesan buat siapapun lah. Betul. Gue nggak berani ngomong. Yep. Dan kalau bisa untuk urusan seperti ini, karena lingkungan sosial terlalu kecil, buat khususnya untuk anak-anak muda yang ada di gereja, mungkin juga kalau sekali-sekali dibikinin kayak semacam retreat yang para single. Ya, dan itu dibahas soal love. Ya kan? Tentang relationship. Bisa panggil pacaran. Kita. Tapi itu sangat bagus gitu. Bagus sekali. Ada satu sesi di mana kita mempertemukan mereka, tapi sebelum mempertemukan itu mereka dibimbing dengan baik, diberikan pengetahuan tentang relasi, betul. Wow, keren kan? Keren. Menyelamatkan generasi. Ya, menyelamatkan generasi gereja menurut gue. Betul. Kita mungkin ini terlalu tabu kali ya untuk beberapa gereja yang biasanya masih tabu soal-soal kayak gini. Pikir terlalu rohani kali. Tapi ini memang kebutuhan zaman dan tantangan zaman saat ini. Dan karena apalagi kalau kita di kota besar ya Jevin ya. Orang itu sekarang mau pergi kemana-mana kan susah kan sebenarnya. Ya. Maka perlu ada media seperti ini sih. Iya. Dan kenapa gereja terlalu merasa suci untuk masuk ke area-area seperti ini? Ya. Padahal Allah sendiri mendesain relationship secara luar kudus biasa dan glorify God kan, untuk memuliakan Dia kembali kan. Iya. Jadi kita perlu mengambil tugas ini. Ya, itu alasan yang kelima mungkin Jevin, kenapa orang mencoba masuk ke
dating online. Dating online. Dan saya kira 5 itu mungkin cukup untuk mewakili ya. Betul, cukup untuk mewakili apa yang terjadi di lapangan, dan semoga ini menjawab motivasi rasa penasaran atau apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana dan kenapa kita mau masuk ke sana gitu. Kita ngomong cukup sampai di sini teman-teman, tapi nanti di sesi berikutnya kami akan memberikan semacam usulan, pertimbangan, advice. Kalau mau mencoba masuk ke sana, maka pikirkan beberapa pertimbangan itu. Betul. Maka klik video kami yang berikutnya nanti ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya orang lain juga mendapatkan pencerahan. Ya. God bless. God bless.